Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Harapan kami Anda dalam keadaan sehat karena kami juga di sini semuanya sehat ya. Senang rasanya Channel Suara Praja bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat ya. Pemirsa, buat Anda yang menjadi pemirsa setia dari Go Healthy, Anda pasti tahu bahwa dalam setiap episodenya kami selalu menghadirkan narasumber yang baru. Mereka sengaja datang ke studio kami untuk berbagi kisah masalah kesehatannya sekaligus mencari solusi. Nah, jika Anda pemirsa ingin berbagi masalah kesehatan juga silahkan loh. Kami dengan senang hati mengundang Anda ke studio kami ya. Jadi Anda bisa berbagi cerita Anda kepada pemirsa yang ada di seluruh Indonesia biar kita sama-sama belajar. Oke. Pemirsa, mengenai kesehatan ini memang adalah suatu nikmat karunia pemberian Tuhan yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Mari kita mulai dari lingkungan yang paling kecil, dari keluarga. Ini adalah sebuah hal yang sudah dilakukan oleh Ibu Hoiriah sekeluarga. Beliau tinggal di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Sekarang usianya sudah 72 tahun. Beliau masih memiliki tubuh yang sehat ya. Meskipun memang punya riwayat hipertensi sejak usia 40. Namun sekarang tekanan darahnya sudah terkendali ya. Tapi meski begitu Ibu Hoiriah ini pernah punya pengalaman pahit ya dengan penyakit. Bukan ibunya yang dapat, tapi putri tercintanya. Pernah terkena serangan stroke karena punya hipertensi dan kolesterol. Namun sekarang kondisi sang putri sudah berangsur membaik. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Ibu Hoiriah untuk menjaga kesehatan dirinya juga kesehatan keluarganya? Kita sudah tersambung secara online bersama Ibu Hoiriah. Ibu apa kabar, Bu? Baik. Oke, dan bersama saya ada dua praktisi kesehatan yang akan membahas mengenai masalah yang sedang dihadapi ya. Ada Mbak Lula Kamal, apa kabar Mbak Lula? Alhamdulillah baik. Hai pemirsa. Dan juga ada Mas Pin Wijaya. Mas Pin apa kabar? Luar biasa. Saya mau ngajak ngobrol Bu Hoiriah tentang kisah anaknya, putrinya yang terkena stroke. Siapa nama putrinya Bu yang terkena stroke itu Bu? Yeni Supaini. Karena ada hipertensi dan kolesterol, betul ya Bu? Iya. Apa yang membuat Yeni, putri Ibu sampai punya hipertensi dan kolesterol? Kurang tidur. Dia kerja pulang-pulangnya jam 9 malam. Makan yang nggak teratur. Makanan yang lemak, yang bersantan, digoreng, yang enak-enak semua gitu ya Bu ya? Nggak ada pantangan ya? Benar. Mohon maaf, putrinya olahraga enggak? Olahraga. Senam itu. Ada masalah dengan berat badan nggak Bu? Karena biasanya mereka yang punya hipertensi itu berbarengan sama berat badan yang berlebih alias obesitas. Ada nggak Bu? Benar. Berat badannya. Yeni terkena stroke di tahun berapa Bu? Waktu 19. 2019. Usia berapa saat itu? Hampir 40-an. Apa yang Ibu rasakan ketika putri Ibu, Yeni, terkena stroke? Sedih. Soalnya dia tidak ada suami. Anak yang dari kecil dibesarkan, udah besar malah terkena stroke karena kita tahu stroke ini penyakit yang sangat berbahaya. Kondisi yang paling berat yang harus dialami oleh Yeni saat itu apa Bu? Tidak bisa bergerak. Sebelah badannya. Berapa lama Yeni sampai tidak bisa bergerak bagian tubuh kanannya Ibu? 3 bulan. Jadi untuk semua keperluan, semua kegiatan, Ibu yang bantu? Iya, benar. Usaha apa yang Ibu lakukan melihat kondisi Yeni seperti itu karena terkena stroke? Langsung saya cari informasi di Metro TV. Langsung saya suruh beli. Alhamdulillah dia pakai. Sudah mulai ada gerak tangan dan kaki. Dan di sini kita bisa lihat tadi ada cerita bahwa ternyata berat badannya juga berlebih. Pola hidup anaknya Ibu nggak terlalu sehat ya Bu ya. Pola makannya berantakan, kita pasti istirahatnya juga nggak cukup. Memang ada olahraga alhamdulillah ya, tapi kita nggak tahu stresnya seperti apa. Kalau ngomong pola hidup sehat ada 4 pilar yang semuanya harus berjalan dengan baik. Pola hidupnya diperbaiki, kemudian harus mengikuti anjuran dokter. Dan akhirnya kalau bicara stroke itu kita bicara bahwa ada yang namanya permasalahan di darah dan pembuluh darah. Ada teknologi yang bisa membantu ke arah darah dan pembuluh darah, yaitu teknologi laser. Berarti teknologi laser ini ternyata bisa memang membantu mengoptimalkan semua usaha kita dari pola hidup sehat dan semua anjuran dokter. Dari
cerita ibu nih bahwa kita masih muda pun bisa kena loh orang kena stroke kayak gitu. Betul. Jadi tidak hanya pada orang tua saja ya. Jadi kayak saya nih, saya sudah mulai dari sekarang ini anaknya masih kecil. Jadi saya dari kecil itu sudah mentanamkan, membiasakan anak itu pola hidup yang sehat. Setuju, bagus. Gitu loh. Karena apa? Semua itu mulai dari kecil kita bimbing, kita didik sehingga jadi pola hidup yang sehat. Kalau kita ngomong pola hidup sehat itu memang mudah diucapkan ya, tapi kadang-kadang susah dijalankan gitu Bang. Mungkin kita tidak bisa 100%. Setidaknya kita 50-60% kita lakukan sudah bagus gitu loh, mengurangi penyakitnya gitu. Nah, sisanya apa? Kalau udah parah penyakitnya dikasih obat dokter, ya minum. Ikutin. Sisanya apa? 20-30% lagi dibantu bisa dengan teknologi laser. Kenapa? Sekarang teknologi semakin maju. Dan kita bisa memanfaatkan, dikombinasikan gitu loh. Laser itu akan membantu untuk kontrol tekanan darah juga. Mencegah juga hipertensinya. Ya, jadi gini, orang hipertensi kan pembuluh darahnya lebih kaku. Tensinya tinggi. Nah, laser itu juga membantu merangsang tubuh kita itu mengeluarkan zat namanya nitric oxide. Nah, nitric oxide ini itu membantu pembuluh darah kita jadi elastis. Pembuluh darah elastis, makanya tensi akan lebih stabil, kita kontrol. Kayak gitu. Dan juga laser itu juga merangsang tubuh kita tuh bekerja lebih optimal. Merangsang sel-sel tubuh kita itu untuk meningkatkan pembakaran gula, pembakaran kolesterol, itu akan lebih baik. Sehingga dikombinasikan semua itu akan membantu mencegah penyakit-penyakit tersebut. Gunakan teknologi sekarang juga supaya Anda bisa terhindar dari komplikasi akibat hipertensi dan juga kolesterol, salah satunya adalah stroke. Ya. Kita akan lanjutkan setelah satu ini, tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih belajar dari kisahnya Ibu Hoiria, seorang ibu 72 tahun yang sayang kepada putrinya, namanya Yeni, terkena stroke. Yeni ini punya hipertensi dan kolesterol. Ini adalah gabungan dua faktor resiko yang bisa menyebabkan seseorang terkena stroke. Ya, apapun akan ibu lakukan demi kesehatan anaknya. Ini yang dilakukan oleh Ibu Hoiria. Jadi untuk treatment medis, dokter sudah dilakukan. Nah, yang serunya adalah Ibu Hoiria ini memberikan putrinya teknologi laser. Setelah menggunakan teknologi laser, ya, ada perubahan apa yang Ibu lihat dari Yeni, Bu? Sudah bagus, cuman jalannya tidak sebagus aslinya. Oh, sekarang sudah bisa berdiri dan jalan, Ibu? Keluar. Bisa, sudah jalan. Alhamdulillah. Tangan sudah bisa bergerak? Sudah. Iya, sudah masak sendiri. Alhamdulillah, ikut senang. Komunikasi lancar, Ibu Yeni? Iya. Sudah lancar ya. Apa yang Ibu rasakan ketika melihat Yeni sudah berubah, sudah menjadi lebih sehat lagi, Bu? Tidak bisa dikatakan. Ya. Bangga, senang dengan teknologi alat laser. Sampaikan salam dari kami buat Yeni, ya, buat Mbak Yeni, semangat terus karena memang stroke ini butuh pemulihan yang lumayan panjang, gitu kan ya. Jadi jangan patah semangat. Memang penyakit yang berat tapi bukan akhir dari segalanya, masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Gitu kan ya. Semangat terus buat Mbak Yeni, Ibu. Nah, kalau ibunya sendiri nih, kalau ibunya sendiri ada keluhan apa, Bu Hoiria? Sama. Tensi, sama asam urat. Ibu ingat tidak, paling tinggi tekanan darah Ibu pernah berapa? 180. 180. Rasanya cepat turun. Iya, rasanya di badan apa, Bu? Enggak ada apa-apa. Tidak terasa Bisa pakai apa-apa. motor waktu itu. Apa yang Ibu lakukan setelah Ibu tahu tensi Ibu tinggi? Makan obat. Makan obat dari rumah dokter. Bagus. Diikuti secara rutin nggak? Disiplin nggak, Ibu? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya rutin kan. Bagus. Nah, Ibu juga pakai teknologi laser dong. Ada perubahan apa, Bu, yang Ibu rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Enteng badan. Tidurnya Tidurnya. Pernah cek tensi lagi nggak berapa Ibu terakhir? Iya, 14. 140. Normal 14.
Oh, jadi udah turun dari 180 ke 140. Oke. Iya. Oke, Mas Pin ini keren nih berarti nih. Iya. Ibu dan anaknya kompak menggunakan teknologi laser. Betul. Gini, dengan bertambah usia dan pola hidup yang tidak sehat, biasanya pembuluh darah kita jadi lebih kaku. Dengan pembuluh darah yang kaku, biasanya itu tensi akan lebih tinggi. Nah, itu yang terjadi. Nah, teknologi laser itu akan merangsang tubuh kita untuk memproduksi zat namanya nitric oxide. Yeah. Nah, nitric oxide ini yang membantu pembuluh darah kita elastis. Jadi sebenarnya saat kita masih muda, masih baru dilahirkan, pembuluh darah itu sebenarnya bisa kembang kempis gitu. Untuk menjaga tekanan darah kita tidak naik. Tambah usia dan pola hidup tidak sehat jadi kaku. Nah, laser itu akan merangsang tubuh kita untuk membantu mengelastiskan pembuluh darah kita dan melebarkan pembuluh darah. Dengan begitu tensi akan lebih stabil. Biasanya kolesterol itu sebetulnya kita bicara lemak yang memang sebetulnya digunakan untuk tubuh kita untuk menghasilkan energi. Sama juga kalau orang yang punya gula darah yang tinggi, jadinya diabetes ya. Sebetulnya si gula juga nggak masalah karena sebetulnya si gula itu kan harusnya memberikan tenaga untuk kita waktu dibakar. Betul. Tapi kalau gulanya ketinggian, kolesterolnya ketinggian, jadi permasalahan di pembuluh darah kita, bisa terjadi penyumbatan. Harusnya dibakar di mitokondria, di dapur gitu ya, dapurnya sel kita ada yang namanya mitokondria yang akan membakar gula dan kolesterol. Sayangnya sudah punya dapur yang baik, kadang-kadang nggak optimal. Kenapa? Karena pola hidupnya nggak terlalu sehat. Teknologi laser akan membuat mitokondria bekerja optimal. Jadi gula yang dibakar akan lebih banyak, kolesterol yang dibakar akan lebih banyak. Hasilnya kolesterol bisa turun, gula darah bisa turun, kita mendapatkan energi yang cukup baik ya untuk tubuh kita. Itu yang pertama. Kolesterol yang tinggi dalam darah kita juga membuat darah kita kental. Pasti. Nah, padahal kalau darah kita kental, permasalahannya apa sih? Takut darahnya menggumpal jadi penyumbatan. Sebetulnya tubuh kita ini pintar. Ada mekanisme yang kalau melihat ada yang menggumpal akan langsung dipecahkan, fibrinolisis namanya. Kalau misalkan ada yang mau menggumpal dijaga, namanya penghambatan agregasi trombosit. Tapi ini juga nggak bisa bekerja optimal lagi kalau pola hidup kita nggak sehat. Jadi kembali teknologi laser akan membantu tubuh kita untuk bisa menjalankan mekanismenya secara optimal. Apa yang didapat? Yang didapat adalah darah yang bisa mengalir secara lancar ke seluruh tubuh kita tanpa ada penyumbatan dimanapun, tanpa ada gumpalan darah. Tapi untuk yang stroke nih, Mas Pin. Ya. Kalau stroke itu kan tadi sudah cerita, nggak bisa bergerak. Ya. Boro-boro mau bergerak, nggak ada tenaga sama sekali. Kalau untuk membantu pemulihannya, kita harus menggerakkan tangan kita. Untuk apa? Sehingga memberikan sinyal ke otak, oh bahwa tangan kita masih bekerja nih, Otak kaki masih kita masih aktif nih, aktif. gitu Betul. ya. Nah, kita mau gerakin tapi nggak bisa digerakin. Nah, kita bisa menggunakan teknologi NMES ini. Jadi teknologi NMES ini cukup kita tempelkan di tangan atau kaki yang lemah atau lumpuh ini. Sehingga apa? Dia memberikan langsung sinyal listrik ke tangan kita, ke saraf kita dan otot kita. Sehingga apa? Langsung dirangsang untuk digerakkan. Dengan begitu otomatis memberikan sinyal ke otak. Sehingga kita bisa menggerakkan tangan kita secara pasif gitu. Dengan dilatih terus-menerus, otomatis apa? Batuk membantu pemulihannya. Karena memberikan sinyal ke otak, oh masih bekerja. Kedua, mencegah otot kita mengecil. Karena kalau orang yang stroke tidak dilatih ototnya akan mengecil. Gitu. Sehingga memperlambat pemulihan juga. Gitu. Ketiga, apa? Dengan dilatih ototnya, dilatih ototnya, digerakkan tangan dan kakinya, dia akan mencegah gumpalan darah di tangan maupun di kaki. Mencegah kekentalan darah, sehingga darah jadi lebih lancar. Gitu. Jadi kita mengkombinasikan teknologi laser dan NMES itu untuk membantu apa? Satu, penderita stroke yang membantu pemulihan dan mencegah apa? Stroke yang berulang. Itu sangat penting. Gitu. Karena kita akan bahas lagi mengenai teknologi NMES selain satu ini. Tapi mari pemirsa, jika Anda punya hipertensi, punya kolesterol tinggi, atau mungkin punya diabetes, please gunakan teknologi laser. Karena 3 penyakit tadi hubungannya erat sama darah dan pembuluh darah. Teknologi laser bisa membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, tentang teknologi laser ini, bagaimana cara mendapatkannya? Simak penjelasan Mas Panji berikut ini. Pemirsa, mari kita kendalikan tensi kita supaya terhindar dari komplikasi. Dan kita manfaatkanlah sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena dengan digunakan secara rutin, teknologi laser dapat membantu melenturkan dan melebarkan pembuluh darah sehingga bisa membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi dan mencegah resiko komplikasi.
Dan untuk kita bisa merasakan manfaat sinergi dua teknologi dalam satu alat, Anda bisa menggunakan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor dan yang pertama serta satu-satunya di Indonesia alat kesehatan yang menghadirkan 10 mata laser berwarna merah dan 4 light therapy berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMAS. Penggunaannya praktis, cukup 2 kali dalam satu hari, pagi dan juga malam hari pada garis pergelangan tangan kiri kita untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMAS bisa digunakan pada area otot yang membutuhkan. Mari bersama kita jaga kesehatan dan ambil handphone Anda. Anda bisa foto nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami dan dapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisah kesehatan keluarganya Ibu Hoiria. Ibu ini punya hipertensi 180 ya. Sekarang sih sudah turun 140. Tapi titik beratnya adalah kisah dari Ibu Hoiria mendampingi putrinya yang bernama Yeni yang pada saat itu selain punya hipertensi juga ditambah dengan kolesterol yang tinggi. Akhirnya Yeni harus terkena serangan stroke yang mengakibatkan lumpuh bagian tubuh sebelah kanannya. Ya, sebagai orang tua tentu saja merasa sedih, tapi Ibu Yeni tidak berdiam diri, melakukan apapun supaya putrinya kembali bisa pulih. Tentu saja setelah mengikuti anjuran dari dokter, treatment medis, sang ibu membelikan teknologi laser untuk putrinya Yeni. Ya, Ibu Hoiria, sekarang kesehariannya Yeni apa saja Bu setelah bangkit dari serangan stroke-nya? Ya di rumah aja, tapi sudah bisa masak, bisa semuanya aktivitasnya sudah dilakukannya. Alhamdulillah. Dan Ibu juga yang punya hipertensi asalnya 180 setelah menggunakan teknologi laser, sekarang sudah di angka berapa nih Bu? 140. 140. Jadi balik lagi, intinya di sini kita sama-sama melihat bahwa ada cerita hipertensi yang kemudian dibantu gitu ya pengendalian tensinya dengan menggunakan teknologi laser. Yang belum dibahas lebih jauh sebetulnya teknologi laser ini bisa membantu banyak pemirsa. Salah satunya adalah tidur. Nah, tidur ini juga berhubungan nih sama tensi yang bisa tinggi. Kurang tidur itu bisa membuat tensi kita juga jadi tinggi. Jadi pada dasarnya yang namanya tidur itu dia bisa mengendalikan tensi kita. Kemudian dia bisa meningkatkan gula darah kalau kurang tidur. Satu lagi dia bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Iya, betul. Karena itu tidur harus dijaga. Dan biasanya kalau untuk perempuan di atas umur 50 tahun suka ada permasalahan dengan yang namanya tidur ini. Tidurnya tuh sulit jadinya. Betul. Buat orang-orang yang terkena stroke juga sama. Intinya adalah ada satu zat yang namanya melatonin yang bertanggung jawab supaya tidur kita bisa panjang dan bisa berkualitas. Nah, teknologi laser ini bisa membantu tubuh kita ya dipancing untuk mengeluarkan cukup melatonin supaya kita semua bisa tidur dengan baik gitu ya, dan waktunya juga cukup panjang. Tambahannya lagi, selain ada warna laser yang merah, ada yang blue light, ini berhubungan sama nitric oxide ya, hipertensi tadi. Sama ada yang yellow light. Yellow light itu berhubungan dengan yang namanya ini happy light, bikin bahagia, menenangkan jiwa kita. Larinya adalah supaya kita bisa memanage stres kita dengan baik. Ingat, 4 pilar pola hidup sehat, salah satunya adalah memanage stres dengan baik. Mas Pin fokus ke teknologi satu lagi. Satu teknologi yang bisa bersinergi dengan teknologi laser yang namanya teknologi NMAS. Nah, boleh dijelaskan Mas Pin? Ya, jadi kita bisa menggunakan teknologi NMAS. NMAS adalah Neuromuscular Electrical Stimulation. Jadi kita memberikan rangsangan pada saraf dan otot kita sehingga untuk dilatih lagi, sehingga ototnya bekerja lebih baik. Nah, jadi pada penderita tadi anaknya yaitu ini ya kena stroke itu, untuk membantu pemulihan pada pasien stroke harus tangan ekstremitas atau tangan dan kaki kita harus dilatih terus-menerus sehingga baru bisa membantu pemulihan. Karena kan kita memberikan dengan kita menggerakkan tangan dan kaki, otomatis kan memberikan sinyal ke otak bahwa tangan kita masih bekerja dengan baik. Tapi kan bukan sekali 2 kali. Harus terus. Harus terus-menerus setiap hari rutin gitu loh.
sehingga baru bisa membantu pemulihannya. Makanya kenapa orang stroke harus bisa melakukan fisioterapi baik di rumah sakit maupun kita lakukan latihan fisik di rumah. Dan setiap hari harus latih, nggak boleh hanya sesekali aja. Itu berarti progresnya atau pemulihannya akan lebih lambat. Nah, sekarang ada teknologi NMES, makanya bisa membantu pemulihan pada penderita stroke. Saat dia lagi duduk, saat lagi tiduran, kita bisa digerakkan secara dengan menggunakan elektrik NMES ini. Kenapa? Cukup tempelkan di tangan atau kaki yang lemah. Sehingga sinyal langsung memberikan ke ototnya untuk dilakukan latihan fisik, latihan tangannya secara otomatis. Dengan menggunakan teknologi NMES ini gitu. Sehingga yang membantu pemulihan pada penderita stroke-nya. Nah, selain itu sebenarnya ini kan buat orang stroke. Buat orang yang masih sehat, ya mungkin seminggu sekali aja olahraga atau bahkan nggak pernah olahraga. Ya kerjanya kan di kantoran, bisa duduk, ya kan, terus kebanyakan di rumah ya rebahan dan lain, kurangnya gerak, otomatis kan otot kita akan mengecil seiringnya waktu mengecil. Nah, jadi kita bisa menggunakan NMES ini untuk apa? Melatih tangan dan kaki kita. Jadi kalau kita sama-sama lihat nih pemirsa, teknologi lasernya sudah digunakan oleh Ibu Hoiraya dan Ibu Yeni sebetulnya kan. Yang belum adalah NMES-nya. NMES-nya sendiri bisa digunakan untuk yang kena stroke itu Mbak Yeni, tapi bisa juga untuk Ibu Hoirayanya. Apa? Untuk menjaga supaya massa ototnya tidak berkurang. Dengan bertambahnya umur, massa otot pasti berkurang. Kita harus jaga dengan olahraga, tapi kan nggak semua berolahraga. Ya kan? Iya. Nah pemirsa, selain Ibu Hoiriyah dan juga putrinya, Yeni yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, juga ada masyarakat yang sudah merasakan manfaat untuk kesehatannya. Seperti apa kisahnya? Ini dia. Yang terutama sekali, saya tidur harus pakai obat tidur setiap malam. Sebelumnya pernah anfal, tensinya tinggi, 180. Tidur enak, nggak usah pakai obat, nggak bangun-bangun terus. Sekarang fit aja, merasa sehat, stabil semua, hasil labnya bagus semua. Terima kasih teknologi laser karena membantu sekali dalam tidur saya. Baik, Ibu Hoiriyah, harapannya Ibu apa nih Bu? Ya, sembuh total. Sembuh total? Iya, maunya. Harus Bu, harus diupayakan. Tapi Ibu sekarang sudah ada di cara yang tepat ya. Ibu mengikuti saran dari dokter, obat diikuti. Bagus Ibu lanjutkan dan menggunakan teknologi laser. Terima kasih Bu Hoiriyah. Bisa kita rangkum hari ini perbincangan singkat kita dengan Ibu Hoiriyah yang ada di Prabu Mulih, Mbak Luna? Pembelajaran paling penting barangkali hari ini adalah kita bisa melihat kalau kasus kali ini malah yang membantu adalah orang tua membantu anaknya. Betul. Iya. Jadi kita sama-sama bisa lihat bisa kena ke siapa saja yang namanya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Dan ujungnya komplikasi yang paling menyeramkan adalah kalau nggak serangan jantung tentunya adalah stroke. Intinya lagi bahwa kita harus kembali ke pola hidup yang sehat. Siapapun juga, umur berapapun juga ke pola hidup yang sehat. Setelah itu jika punya penyakit, ikuti semua saran dokter. Akhirnya supaya semua usaha kita hasilnya optimal sesuai dengan apa yang kita inginkan, tambahkan dengan teknologi laser yang memang berhubungan dengan kesehatan darah dan pembuluh darah. Tambahan satu lagi tadi ada NMES ya saudara ya. Jadi kalau buat kita sebagai orang tua melihat anaknya lupa terhadap kesehatannya, hanya mengejar karir atau lupa segalanya yang pola hidup sehatnya, coba kita ingatkan lagi untuk pola hidup sejak muda. Karena stroke bisa terjadi pada semua usia, baik muda maupun tua. Jadi kita bisa menggunakan pola hidup ini diperbaiki, dan kalau memang misalnya udah ada penyakitnya, kombinasi dengan obat-obatan, dan kita bisa menggunakan teknologi laser. Kita kombinasikan sehingga mencegah yang namanya penyakit stroke sejak muda. Gunakan teknologi laser sekarang juga ya untuk darah dan pembuluh darah. Dan sekarang bersinergi dengan satu teknologi lagi, namanya teknologi NMES untuk syaraf dan otot. Dua teknologi canggih ada dalam satu alat. Seperti apa alatnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Mas Panji silakan. Pemirsa, sudah banyak yang merasakan bagaimana manfaat teknologi laser untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh mereka. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga untuk melengkapi upaya sehat Anda dengan Anda memanfaatkan alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate.
keluarga terbaru dari Dr. Laser, yang menghadirkan 10 titik mata laser berwarna merah dan juga 4 light terapi berwarna biru dan juga kuning yang disinergikan dengan teknologi NMES. Teknologi NMES ini bermanfaat untuk memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot untuk memberikan rangsangan kontraksi otot sehingga bisa mencegah penyusutan otot. Dan Anda bisa menggunakannya bergantian dengan seluruh anggota keluarga, sehingga bersama bisa menjadi lebih sehat dan tentunya lebih hemat. Pemirsa, pastikan Anda memiliki Aku Laser Ultimate dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Oleh karena itu, pastikan Anda hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan dapatkan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dr. Laser.